Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama aku Anggino Firianti Rosidin. Pada video kali ini aku mau nyampein mata pelajaran mengenai simulasi digital di mana submaterinya mengenai komunikasi dalam jaringan. Oke, selanjutnya ada table of content yang bakal aku jelasin di video kali ini. Nah, berikut table of contents-nya. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian komunikasi daring. Nah, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan melalui jaringan internet. Jadi kan kalau misalkan komunikasi yang eh, nggak daring gitu ya, non daring itu dilakukannya itu nggak melakukan jaringan internet. Jadi mereka tuh melakukan komunikasi itu secara face to face. Sedangkan si komunikasi daring ini tuh dilakukannya tuh dalam waktu yang sama atau bahkan juga bisa dalam waktu yang berbeda dan tempat juga yang berbeda. Jadi ini tuh pesannya itu dilakukan melalui jaringan internet. Nah, komunikasi dari ini tuh biasanya disebut dengan dunia semu atau lazim disebut dengan komunikasi dunia maya atau cyberspace. Oke, yang selanjutnya yaitu jenis komunikasi daring. Jadi, komunikasi daring ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu komunikasi daring sinkron, yakni komunikasi yang menggunakan komputer sebagai media terjadi secara serempak atau real time. Nah, berikut adalah contoh dari komunikasi daring. Yang pertama yaitu ada teks, di mana teks chat ini tuh memberikan pengguna untuk melakukan teks secara real time. Jadi pada hari itu juga gitu loh. Jadi tidak ada istilah untuk tertunda. Jadi kayak langsung bisa diterima sama si penerima gitu. Kemudian yang kedua yaitu ada video chat. Nah, untuk video chat ini tuh biasa digunakan oleh chat pribadi gitu, video call pribadi kayak misalkan dengan antar keluarga, kemudian dengan pasangan, dengan teman gitu. Nah, kemudian untuk penggunaan teks sama video chat ini tuh biasanya menggunakan aplikasi kayak WhatsApp gitu ya. Kemudian yang ketiga ada video conference. Nah, untuk video conference ini dilakukan dengan multi point yaitu lebih dari 2 orang, di mana itu bisa dilakukan kayak misalkan untuk seminar online, terus pembelajaran secara online, nah kayak gitu. Terus untuk video conference ini ada banyak banget aplikasi yang bisa digunakan kayak misal Google Meet sama Zoom dan lain sebagainya. Kemudian yaitu jenis komunikasi daring yang kedua ada komunikasi daring asinkron, yakni komunikasi yang menggunakan perangkat komputer yang dilakukan secara tertunda. Jadi ini tuh berbeda banget ya kayak tadi yang sinkron. Kalau sinkron itu secara real time, jadi waktunya berbarengan. Kalau misalkan secara asinkron ini dari komunikator ke komunikan itu terjadi secara tertunda. Nah, yang pertama yaitu ada email. Ini tuh sama aja kayak teks kayak tadi, tapi bedanya kalau email itu lebih ke pengiriman pesan secara tertunda gitu, berbeda dengan teks chat ya. Kemudian yang kedua ada forum. Nah, untuk forum ini kayak misalkan buat forum diskusi. Kayak misal dosen ngasih forum diskusi itu misalkan pada hari ini. Nah, kemudian ada deadline tuh sampai 5 hari. Jadi si siswa itu melakukan komunikasi daring itu secara asinkron karena tertundanya itu sih komunikasinya. Kemudian yang ketiga ada rekaman simulasi visual. Di pembelajaran simulasi digital kan ada simulasi visual. Nah, simulasi visual itu dibuatnya kapan, kemudian diperlihatkan kepada peserta didik sesuai dengan hari di mana melakukan pembelajaran mengenai simulasi visual gitu. Yang kemudian yang keempat ada kegiatan literasi melalui website. Jadi kayak misal untuk menulis blog, nah misalkan menulis blog itu misalkan hari ini menulis blog terus di postnya besok. Nah, buat yang membaca blog itu pasti membacanya kapan aja. Jadi secara tertunda komunikasinya enggak secara langsung kayak kayak si sinkron gitu. Nah, kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari komunikasi daring. Yang pertama untuk kelebihannya ya. Nah, untuk kelebihannya tuh yang pertama tuh fleksibilitas. Jadi pengguna komunikasi daring ini tuh eh, diberikan fleksibilitas mengenai kapan aja dan di mana aja mereka dapat melakukan komunikasi daring. Yang kedua yaitu efisiensi biaya. Jadi meskipun kita berjauhan nih, adanya komunikasi daring itu bisa dilakukan dengan mengurangi biaya gitu untuk transportasi gitu. Yang ketiga yaitu efisiensi waktu. Jadi itu bisa menyesuaikan dengan waktu si komunikator sama komunikan kapan aja untuk melakukan komunikasi gitu. Yang keempat yaitu terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Jadi bukan hanya komunikasi daring bisa dilakukan kayak tadi aja ya, kayak text chat, terus video call, sama
video conference, bisa juga kayak misal menggunakan media sosial gitu. Nah, kemudian yang kelima meningkatkan intensitas berkomunikasi. Jadi meskipun komunikasi dilakukan secara daring, tapi intensitas komunikasinya itu dapat dilakukan secara seefektif dan seefisien mungkin gitu loh. Kemudian yang keenam yaitu meningkatkan partisipasi. Jadi, kayak misalnya kita tuh berjauhan, nah dengan adanya komunikasi daring ini tuh dapat meningkatkan dan mempererat partisipasi tiap penggunanya gitu. Kemudian di balik kelebihan-kelebihan dari komunikasi daring tentunya ada kekurangannya. Yang pertama itu tidak mewakili emosi pengguna. Iya, jadi kayak kurang banget itu, kayak feel-nya tuh kurang berasa karena, komunikasi daring ini tuh kan terhalang sama monitor gitu ya, jadi kita tuh nggak tahu realnya tuh kayak gimana gitu loh, emosi si pengguna itu. Kemudian yang kedua memerlukan perangkat khusus, iya, jadi, untuk komunikasi daring ini tuh harus, eee, apa ya, menggunakan device yang benar-benar mumpuni dan dengan menggunakan jaringan internet yang lancar gitu dan bagus ya. Kemudian yang ketiga itu terlalu banyak informasi yang tidak penting. Nah, jadi sebagai pengguna komunikasi daring kita tuh harus bisa memfilter informasi-informasi yang kita butuhkan gitu. Karena saking banyaknya informasi yang bertebaran di teknologi digital gitu. Kemudian yang keempat menyita konsentrasi. Jadi untuk penggunaan komunikasi daring ini tuh, eee kebanyakan pengguna itu menggunakannya itu secara jadi kayak disambi-sambi itu untuk melakukan hal-hal lain gitu. Jadi sambil melakukan komunikasi daring, sambil melakukan hal-hal lain gitu. Jadi itu, membuat konsentrasinya tuh buyar, enggak full dengan komunikasi yang sedang dilakukan. Berbeda dengan komunikasi secara face to face gitu kan. Nah, itu akan sangat lebih berbeda. Nah, kemudian ada juga komponen pendukung komunikasi daring. Yang pertama ada hardware, yaitu dapat dilihat atau diraba secara nyata. Jadi yang bisa kita pegang gitu, yang berbentuknya tuh berwujud nyata. Kayak misal komputer, headset, mikrofon, perangkat pendukung koneksi internet. Kayak misal juga handphone juga termasuk ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu software, yaitu program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Jadi kayak misalkan aplikasi-aplikasi, kayak misalkan Skype, terus Google Plus Hangout, web conference kayak misal Zoom, Google Meet gitu, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu brainware, yaitu manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Jadi terjadinya komunikasi daring ini tentunya ada dari otak manusia ya. Selanjutnya yaitu pengertian kewargaan digital. Jadi, kita sebagai pengguna teknologi digital, kita tuh disebut sebagai warga digital. Nah, di mana nantinya tuh kita tuh diatur di dalam undang-undang ITE, jadi kita tuh nggak boleh, sewenang-wenangnya untuk melakukan kegiatan di dalam teknologi digital itu. Jadi kita tuh ada, apa ya, diberikan pengetahuan yang baik dan benarnya seperti apa, gitu. Selanjutnya itu ada komponen kewargaan digital. Nah, yang pertama itu ada lingkungan belajar dan akademis, terdiri dari akses digital, komunikasi digital, dan literasi digital. Untuk itu tuh semua orang tuh memiliki akses digitalnya, bagaimana buat dia untuk memiliki akun gitu, menjadi pengguna, kemudian melakukan komunikasi dan melakukan literasi di dalamnya. Kemudian yang kedua, eee akses komunikasi digital dan literasi ini tuh dilakukan kita sebagai pelajar untuk mencari data dan informasi yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah lingkungan sekolah dan tingkah laku. Jadi di dalam dunia digital juga kita tuh diatur di dalam hak digital, etika digital, dan keamanan digital. Di mana di sana tuh kayak ada regulasi tersendiri, untuk kita melakukan tingkah laku gitu. Jadi ada peraturan-peraturannya tersendiri. Kemudian yang ketiga yaitu kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah, di mana terdapat hukum digital, informasi digital, dan kesehatan digital. Nah, jadi, penggunaan digital ini tuh perlu banget kita Mmm, ketahui, bagaimana apa aja sih yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, karena di dalam digital ini tuh ada hukumnya tersendiri. Kemudian juga kita harus bisa, memilah dan memilih untuk penggunaan digital ini. Jadi kita nggak boleh sampai terlalu berlebihan menggunakan, jadi intinya kita harus secukupnya untuk menggunakan digital. Oke, kan untuk materi yang bisa aku sampaikan kali ini, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai bertemu di video selanjutnya.